nikah setelah ini. Ya enggak mesti seperti itu. Ya, soal urusan misalnya ada orang menikah ketika sudah mapan. Pertanyaannya, apakah kita jamin kita akan mapan? Belum tentu. Belum tentu. Jalani aja. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sudah katakan salah satu pintu rezeki itu adalah dengan menikah. Allah akan cukupkan. Ya. Ini mungkin pengalaman pribadi juga. Saya waktu saat menikah Fauzan, tinggalnya di rumah, kamarnya satu, ruang tamunya satu. Baru menikah. Bayangkan. Iya. Biasa saja, tidak apa-apa. Tanyalah pada orang-orang yang lainnya. Jadi jangan pernah takut menikah dengan persoalan-persoalan. Yang penting kata Bu Dina tadi, ya secara agama dia sudah siap, pengetahuannya sudah siap. Dia harus tahu. Jadi kalau mau bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya dimulai dari situ. Punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Jadi jangan misalnya mau berlayar, tetapi tak tahu nahkoda ini bagaimana cara menggunakan kompas. Betul. Tak tahulah para pelaut ini bagaimana cara mengembangkan layarnya. Jadi harus tahu. Kalau nahkodanya tahu, pelautnya tahu, yang lain-lainnya ABK-nya tahu, yakinlah kapal itu akan berlayar dengan tenang. Meskipun ombak besar di tengah laut. Bukan alamat karam ya Pak? Iya. Tapi kalau misalnya berlayar tapi tidak ngerti kan? Iya. Ya tentu karam. Karam, betul. Karena memang menikah jangan dibayangkan enaknya saja. Nah ini ada beberapa pernah baca artikel juga mengenai kasus pernikahan ini kebanyakan kalau saya lihat di Sumatera Barat mungkin tidak banyak kasusnya. Tapi kalau kita lihat di daerah Jawa Barat khususnya itu kan angka perceraian itu tinggi. Itu bagaimana kita menghubungkan dengan sakinah tadi itu Pak? Ya pertama tadi seperti yang kami katakan tadi, Bu Dina juga sampaikan, menjelang pernikahan itu tentu harus ada persiapan. Saya kan tadi sudah berikan kalau kapal hendak berlayar, harus siapkan dulu. Kalau bahasa kampung saya itu planningnya ya Pak ya. Iya. Harus di planning demikian rupa. Ya, seperti apapun potensinya, kalau di planning dengan baik, jangankan kapal besar, kapal kecil saja, kalau disiapkan dengan matang, insya Allah walaupun ombaknya besar, insya Allah akan dilalui dengan baik. Nah, tadi Fauzan katakan banyak sekarang ya kemudian perceraian, angka perceraian tinggi. Bahkan saya pernah punya data kecil-kecilan ya, saya telusuri di di Pengadilan Agama. Apa yang saya waktu itu melihat yang bercerai ini apakah karena awalnya dia berpacaran sekian lama atau tidak? Ternyata faktanya justru orang yang pacaran lama justru yang akhirnya bercerai. Pacarannya 6 tahun, nikahnya 6 bulan. Nah ini kenapa? Karena memang tadi karena dia tidak siapkan dirinya. Apa itu pernikahan? Jadi bagi adik remaja ya pelajar, jadi jangan dianggap tabu. Para guru ya di mana saja mendengarkan siaran ini, jangan tabu membicarakan hal ini. Ya, soal itu dia harus siap. Apalagi kalau sudah SMA, dia harus disiapkan. Iya. Jadi kita di Kementerian Agama ada kursus pranikah itu. Nah, jadi anak-anak ini dibekali supaya apa? Supaya nanti dia cari jodoh, cara cari jodohnya tepat, dapat jodoh yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai ada juga jodoh di tangan Hansip, ada jodoh di tangan Satpol PP ya. Ini kan bagaimana mau apa kan? Iya. Atau dia menikah mungkin karena kecantikannya saja. Padahal Islam kan sudah mengajarkan cari jodoh itu karena 4 perkara. Cantik iya, kaya iya, terpandang iya, tapi agamanya. Wah, ini lebih penting. Walaupun agama disebutkan oleh Nabi itu pada posisi keempat, tapi agama yang paling penting. Jadi kalau agamanya sudah mantap, insya Allah yang mungkin cantiknya standar saja, tapi karena dibungkus dengan agama, kita melihat pasangan kita ini tambah cantik aja. Yang bagi perempuan juga begitu kan, lihat suaminya ya makin ganteng aja karena lihatnya dengan agama, dengan tapi kalau kacamata kita ini biasa saja kan. Ya makin lama makin tua kan, bagaimana mau bilang cantik lagi. Apalagi kalau kacamata ekonomi ya Pak. Iya apalagi ya. Sekarang yang paling banyak itu. Itu yang sakinah tadi itu. Sakinah tadi itu keluarga itu untuk membawa kita ketenangan. Tenang. Kita menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Kalau kita menerima ikhlas, makanya warahmah tadi itu berkasih sayang. Di sana keluarga itu kasih sayang tadi. Kalau kita sudah melaksanakan kasih sayang di dalam rumah tangga, tentu kita akan menerima ketenangan tadi. Tapi kalau kita hanya berpandangan kepada yang dikatakan Bapak Jas tadi,
karena kecantikannya atau kegantengannya, karena materi. Itu sebentar bisa hilang. Apalagi kalau materi kalau materi udah banyak, laki-laki ini lain pikirannya. Nanti mau menikah lagi. Kalau udah lebihnya. Jadi bagi pasangan yang ingin mencari jodohnya, bagi adik-adik kami yang mendengar ya. Ya yang kami harapkan ya agama lah dulu itu nomor satu agama. Biarpun agama terakhir dibilang oleh Nabi dalam hadis kan, bahwasanya agama yang lihat agamanya, biarpun terakhir, biarpun cantik atau ganteng yang pertama. Janganlah itu dulu, biarpun yang pertama diletakkan oleh Nabi. Jadi kalau ada empat-empatnya, Alhamdulillah. Tapi jarang loh Bos. Iya. Kata ingat Ustaz Abdul Somad ada bertanya kan, ada enggak yang keempat-empatnya? Kata Ustaz sambil bercanda, kalau ada empat-empatnya buat apa untuk kamu, buat saya. Iya, betul. Sudahlah cantik, kaya, keturunannya terpandang, agamanya bagus. Iyalah. Iya. Tapi kalaupun tidak dapat empat-empatnya, tapi yang satu itu jangan sampai hilang. Iya. Agamanya. Nah, baik Bapak Ibu, nih kalau kita seret nih, kalau dalam keluarga nih kan sudah nanti kalau sudah punya anak atau remaja-remaja sekarang kan berkeluarga. Nah itu bagaimana sih kontribusinya untuk membangun keluarga ini juga? Kontribusi si anak nih. Apakah hanya peran ayah dan ibu saja? Iya, kan tidak mungkin rasanya, itu bagaimana? Silakan Bapak Ibu mungkin. Kalau peran anak-anak tentu dia dari orang tua dulu lah ya kan, yang mendidik anaknya. Peran pertama tadi tetap juga agama. Tetap juga agama yang kalau anak kita telah kita didik dengan pengetahuan agama atau dilandasi dengan ilmu agama, dia tentu akan tahu bagaimana tindakan orang tua di rumahnya. Kalau orang tuanya di rumahnya tenang atau tidak ada percecokan, walaupun dalam rumah tangga tidak mungkin tidak ada percecokan ya, karena ada kamar-kamarnya. Kalau kita seandainya nanti ada model Fauzan nanti kalau berumah tangga, kalau ada nanti percecokan dengan istri, jangan di depan anak. Jadi anak pun akan mencontoh nantinya kan. Jadi sana peranan anak melihatkan juga kebaikan mereka di tengah keluarganya dengan sikap dan kehormatannya kepada keluarga. Itu sudah membuat orang tuanya bahagia, menambah ketenangan di dalam keluarga. Kalau anak kita seorang anak yang patuh terhadap orang tuanya, apalagi hebat di sekolahnya, itu tentu lebih menambah sakinah dalam rumah itu gitu. Apalagi damai ya, Bu, ya. Apalagi sekarang kita lihat banyak juga ya. Ini larinya bisa juga ke gun nih, narkoba atau pergaulan-pergaulan yang salah ya. Karena tidak lagi ada ketenangan di rumah tadi, si anak akan lari keluar. Betul. Apalagi dengan kesibukan orang tua yang sangat ya istilahnya tidak peduli, apalagi dengan ada HP sekarang kan, tidak begitu. Kalau si ayah pulang kerja sibuk dengan gamenya sekarang yang lebih waktunya habis untuk main game. Si ibu main HP sampai anaknya pun kalau ngomong ini, tunggu dulu, nanti ibu sedang sibuk atau sedang chat dengan teman-temannya kan, sekarang rauni-raunian atau apalah namanya kan. Jadi kurang perhatian kepada anak, sehingga anak mencari tempat pelarian di keluar, sehingga dia mungkin pergaulannya tidak bagus di luar. Jadi tidak menemukan pula sosok yang bagus di luar ya. Itu akan bergaul dengan tidak bagus di luar, tentu dia akan mencontoh yang bisa sesuai dengan seleranya di luar. Nah, nanti dibawa ke rumah tidak bagus lagi, tambah tidak tenang. Jadi kitalah orang tua sebenarnya madrasah pertama terhadap anak. Biar keluarga itu menjadi keluarga sakinah, tenang. Kalau kita di rumah bisa memberikan contoh yang baik kepada anak, tentu insya Allah anak pun akan melihatkan atau kesegannya kepada orang tuanya. Ya mungkin saya bisa tambahkan Fauzan ya. Tadi Bu Dina sudah jelaskan bagaimana orang tua ya mendidik anaknya. Cuma mungkin juga untuk adik-adik remaja, para pelajar ya, kontribusi kita untuk membuat keluarga kita itu sakinah ini juga luar biasa. Ya, coba bayangkan kalau seorang anak dia anaknya santun, anaknya penurut. Kalau istilah di Minangkabau, bujang selama alun disuruhnya lepaya, alun ditagahnya lawaranti gitu kan. Kata ibunya kan, nak gini nak, oh ya mah, ini nak iya, jangan nak iya pak, kan
Ini kan luar biasa kalau itu. Coba kalau misalnya disuruh ini enggak mau, disuruh itu enggak mau, dilarang ini juga dikerjakan. Ini kan. Jadi dia di remaja. Kita bantu orang tua kita untuk mewujudkan suasana tenang di rumah. Makanya sekarang ada hal yang memang kita khawatirkan, tadi Bu sebutkan Bu Dina. Sekarang kan anak-anak remaja digandrung dengan game online. Nah, kadang kita lihat habis waktunya 2 jam, 3 jam main game kan. Nah, ini kan sesuatu yang boleh-boleh saja ya, mungkin enggak apa. Sekali-sekali ya, itu pun game yang tidak membahayakan, yang tidak merusak otak lain sebagainya. Ya. Lebih enaknya bagaimana? Berkumpul di rumah. Berkumpul, bertemu dengan ayah, bertemu dengan bunda. Jadi kalau anak-anak punya masalah di misalnya di mana saja di sekolah lain sebagainya, coba ceritakan kepada ibunya. Tempat curhat. Ini tadi Bu Dina sampaikan, sekarang kan bahaya narkoba ini luar biasa. Saya dapat data dari GAN tahun 2019-2020 Padang Panjang ini rekor ini. Ini angka narkobanya luar biasa. Ternyata ya Pak. Untuk tahun ini saja kami kemarin saya tanya sama Bu Kasat Narkoba, Bu AKP Witrezawati, ini sudah angkanya sudah sampai 26 kasus. Ini kan luar biasa. Apa salah satu penyebabnya? Karena kadang-kadang anak-anak punya masalah enggak curhat sama ibu. Jadi ibu di rumah harus mau dengarkan anak. Jadi jangan kata Bu Dina tadi sudah di kantor sudah sibuk, pulang ke rumah lalu sibuk lagi dengan HP-nya. Layani anak curhat. Kalau yang laki-laki curhat sama ayahnya, layani anaknya curhat. Nah, jadi saling lah. Jadi semuanya berkontribusi. Ayah berkontribusi, ibu berkontribusi, anak-anak berkontribusi kan. Ya, dan satu hal yang mungkin ini mungkin nanti kalau Fauzan sendiri juga pendengar lain sudah menikah ya, ada satu hal yang membuat itu keluarga itu akan tenang, nyaman di rumah. Kalau di rumah itu sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ini luar biasa. Tenang, karena memang Allah yang berikan sakinah itu ke dalam jiwa kita. Jadi kalau ayahnya baca Quran, ibunya baca Quran, anak-anaknya baca Quran, jangan sampai misalnya ayahnya baca koran, ibunya pegang HP, anaknya main game ini kan. Ya, lain-lain. Bagaimana mau sakinah di rumah itu? Betul. Ini. Jadi semuanya insya Allah berperan. Jadi kalau masing-masing jalankan peran dengan baik, insya Allah. Tapi kalau satu saja tidak jalankan peran dengan baik, ya memang sulit untuk mendapatkan keluarga yang sakinah tadi. Nah, oke. Ada satu lagi Pak. Ini mengenai kebanyakan kan seperti itu ya. Yang orang tua sibuk memberikan fasilitas lah, yang bagi yang cukup dia memberikan fasilitas, menganggap bahwa si anak ini kayaknya sudah cukup tanpa ada apa-apa lagi gitu. Nah dari fenomena tersebut justru banyak anak-anak yang melahirkan anak-anak yang kurang bagus akhlaknya. Nah itu apa sih triknya Pak kalau misalnya sudah seperti itu, apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk mengembalikan si anak ini gitu? Jadi begini, jadi harusnya kita orang tua harus ngukur dulu ya. Ini misalnya anak SMP misalnya, kebutuhannya apa? SMA apa kebutuhannya? Jadi tidak semua yang diminta anak harus kita berikan. Ya. Kalau memanjakan memanjakan. Misalnya kita kan enak ya, misalnya dikasih HP dia sibuk, kita bisa bebas. Enak sih sama kita. Tapi dampaknya apa? Betul. Jadi kalau misalnya sekarang daring menggunakan HP ya silakan saya, tapi harus dikontrol. Harus ada batasnya. Nah, diawasi. Sekarang memang seperti Ibu Susan katakan tadi, banyak orang tua yang misalnya karena enggak mau direcoki anaknya, enggak mau gini begitu, akhirnya nih fasilitas ini TV, ini handphone, ini motor, ini lain sebagainya. Ujung-ujungnya itu ya fasilitas itu ujung-ujungnya. Jadi mestinya Bapak Ibu sekalian ya pendengar di rumah ya. Jadi tidak semuanya harus kita berikan. Ada kalanya. Saya tanya ada teman-teman saya di luar negeri ya, misalnya di Jepang. Itu diatur. Anak punya HP itu umur berapa? Anak punya kendaraan umur berapa? Diatur. Di negara kita ini yang kita keluhkan. Anak kadang-kadang SD saja sudah punya Android. Iya, betul. Mereka kan belum ngerti ya Bu Dina ya? Iya, belum ngerti. Mana yang benar, mana yang baik gitu kan.
Ya, mana yang salah? Kadang-kadang di Android itu keluar gambar-gambarnya Iya. kita pantas. Iya. Ini kan tidak bisa. Tidak bisa dikontrol lagi ya. Kan Iya. dia lewat saja, numpang Iya. lewat ya, kayak iklan ya. Iya, dia lewat aja. Kalau kita yang dewasa kan tahu, oh ini tidak baik. Iya, betul. Kalau anak-anak kita gimana? Tidak bisa memfilter ya Pak tidak ya. bisa memfilter. Ya, tadi berita tadi pagi Pak Iya, Jas, iya. ada ini ya pemerkosaan gitu, ada Iya. seorang anak perempuan diperkosa, 6 orang laki-laki, 3 anak di bawah umur. Waduh. Iya. Betapa mengerikannya kan? Iya, iya. Udah ngerti dia itu gitu maksudnya. Ya itulah tadi mungkin dia menonton di HP Android tadi mungkin Iya, karena tidak oke. ada. Dia ingin coba-coba ya. Apa Dia nggak tahu. Dia nggak tahu akibat dari yang dia lakukan itu dia tak tahu. Kita lihat di waktu dia ditangkap polisi itu dia polos aja, nggak tahu aja, dia biasa tertawa seperti biasa kan. Jadi itulah salah satu sebenarnya itulah perhatian orang tua tadi sebagai kita pada orang tua. Makanya sekarang negara kita kan membatasi umur untuk pernikahan. Iya. Kalau boleh tahu kapan Pak? 19 tahun, 19 tahun. Laki-laki perempuan? Ya, Jadi 19 perempuan. Kalau dulu kan 17 perempuan ya. 16 perempuan, laki-laki 19. Ya, kalau sekarang 19 19. Iya, karena sudah banyak dampaknya oleh pemerintah kita kalau pernikahan dini ini akibatnya anak belum matang ya. Itu makanya sering terjadi perceraian Jadi tadi saya kata. aman nih sebenarnya. Usia 26 dah. Iya. Tapi kadang-kadang ada juga permasalahan kami di kantor KUA ya. Anaknya masih kelas 2 SMA. Ya udah kenalan sama laki-laki gitu. Kiranya dia lari gitu. Tentu orang tuanya udah hilang agak atau lari udah 2 bulanan gitu. Tentu orang tuanya gimana gitu, tak yakin dia tidak akan berbuat apa gitu karena dia sudah lari sebulan 2 bulan. Gimana caranya nih Pak? Saya tanya, dia nggak ada apa-apain, nggak mungkin kata kami harus menikahkannya padahal umurnya kan di bawah. Terus gimana itu jalan keluarnya ya ke pengadilan. Ada dispensasi. Ada dispensasi nanti suratnya dari KUA nanti dituruskan ke pengadilan. Pengadilan nanti mengeluarkan boleh dinikahkan atau tidaknya. Jadi ada di apa dulu ya, dimasuk ke pengadilan, ditimbang dulu. Jadi tidak bisa sekarang syarat biarpun kami udah cinta Bu, kami udah itu, kami harus nikah umur belum sampai 19 tidak bisa. Tidak cukup hanya modal cinta. Nah ini ada satu lagi Bu, katanya nih yaudah kita secara agama dulu. Ini gimana nih Bu? Kan ada kayak gitu tuh. Nikah siri. Itu kan kadang-kadang dampaknya kan banyak tuh ya. Iya, jadi tadi ya, kenapa harus nikah siri? Ya, kenapa harus begitu? Ya, makanya tadi dari awal kami sudah sampaikan, misalnya untuk adik-adik remaja. Sekarang misalnya kalau SMP nggak usah pikir nikah dulu. Pikirnya mana? Tapi dia berpikir menikah boleh. Bagaimana caranya? Dia siapkan dirinya dengan baik. Mempersiapkan boleh. Ya, dia harus berprestasi. Dia harus jadi orang sukses. Kalau orang sukses gampang cari jodohnya. Iya. Tidak apa-apa. Kayak Fauzan kandidat doktor ini. Siapa saja mau ngambil mantu misalnya kan begitu kan. Tapi kalau kita tidak berprestasi, sekolahnya malas dan sebagainya, siapa yang mau ngambil mantu? Nah, nanti kalau sudah misalnya sudah tamat SMA, sudah kuliah, kita sudah mulai matang, udah mendekati ya. Nanti sampaikan orang tuanya, Bu, Ma, Papa, ini bakal calon lah kira-kira. Balon ya kan. Balon. Nah, ini bagaimana nih, cocok dah. Kenalkan. Nanti orang tua akan mengarahkan, Nak. Nanti apa yang tadi kami sampaikan kan, ini kalau kami tidak akan menghalangi Nak, yang penting ini nanti kan. Nanti kalau sudah oke, ya baru jalan. Jadi kita pesankan ya adik-adik remaja ya, kalau secara Islam kalau mau apa tuh, tidak usah bawa sini bawa sana, ya gonceng sini gonceng sana. Nanti hilang nikmatnya nikah itu. Iya. Coba coba lihat, Fauzan pernah lihat enggak misalnya orang menikah lalu suruh cium tangan suaminya yang baru sah. Berkeringat dia. Kenapa? Karena sebelumnya malu. Iya. Jangan justru terbalik sekarang, anak-anak kadang-kadang rasa malu enggak ada lagi. Habis semuanya itu. Habis semuanya. Jadi bukan waktunya ya Pak ya. Tunggu waktunya. Bicara nikahnya boleh, tapi mempersiapkan nikahnya jangan misalnya udah cari jodoh juga enggak. Iya. Jadi semuanya harus dipersiapkan step by step. Kalau nanti usia SMA apa lagi? Ada juga waktu kami men-screening Chartin itu ya. Ya umurnya udah sampai, tapi yang laki-lakinya nggak bisa baca Quran. Banyak itu. Banyak ya. Yang malah tidak tahu rukun Islam, rukun iman. Jadi bagaimana mau jadi imam ya?
apa nanti dia. Buat teman-teman nih yang cowok-cowok nih ya. Jangan sampai kelewat nih syarat-syarat sebelum nikah itu ya Pak ya. Ditanya dulu ya. Ditanya dulu. Baca Al-Quran dulu ya. Cara beribadah. Kalau yang laki-laki suami itu kan imam. Iya, betul. Dalam keluarga. Betul. Bagaimana dia mau jadi imam kalau dia tidak tahu baca Al-Quran? Tahu baca Fatihah saya enggak. Enggak lurus ya Pak. Rukun iman, rukun Islam terbalik itu. Itu imam dalam yang masih sederhana. Imam yang dalam yang skala yang lebih luas. Ya kalau seperti itu makanya wajar banyak tidak tersampai lah keluarga kita tuh keluarga yang sakinah tadi. Oke, mungkin kita sudah di penghujung segmen Pak. Mungkin ada pesan-pesannya dulu buat para pendengar yang ada di rumah mengenai bagaimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah ini. Silakan Bu. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya tadi, yaitu untuk menuju keluarga yang sakinah tadi, yaitu pertama-tama yaitu menerapkan nilai agama. Itu yang pertama ya. Lalu saling pengertian, karena sakinah itu artinya pengertian agar mencapai keluarga yang tenang. Kalau kita tidak saling pengertian, tentu akan selalu ada saja pertengkaran atau apa saja kalau kita tidak saling mengerti. Ada lagi seperti ini, adanya waktu untuk, kalau kita sudah suami istri, adanya waktu untuk kita berdua, adanya waktu untuk keluarga, untuk saling istilahnya curhat, bahasa anak muda sekarang ya. Kalau bahasa kerennya introspeksi ya. Ya kita apa kekurangan saya, saya tidak suka mama seperti ini, saya suka papa seperti ini. Ada kalau kita saling bisa, kalau kita sering berdua kan, kita bisa memperbaiki diri kita agar keluarga kita jangan hancur kemudiannya gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang ini dia punya masalah problem di rumah tangganya, dia curhatnya keluar. Iya. Salah ya. Apalagi curhatnya kepada lawan jenis. Itu lebih berbahaya lagi. Lalu mendukung profesi masing-masing, kan sekarang kan pada umumnya laki-laki perempuan sudah kerja. Jadi mendukung profesi pasangan hidup kita. Biarpun misalnya suami kita aja yang bekerja. Jadi kalau dia pulang kerja itu jangan banyak pertanyaan dulu. Sediakan apa yang harus disediakan. Jadi saling pengertian. Lalu menjalankan kewajiban masing-masing. Nah, tentu kalau laki-laki tentu ya mencari nafkah. Yang perempuan tentu dia di rumah untuk menjaga anak-anak. Jadi itu persiapkan. Jadi bagi remaja-remaja nanti yang ingin berumah tangga, pasti menuju mendapatkan jodoh yang baik. Ya, yang pertama kami hanya menginginkan carilah orang-orang yang lebih tahu dengan ilmu agama. Iya, ilmu agama yang penting. Dan ilmu agama itu bukan berarti dia ustaz, bukan. Bukan ustaz. Siapa bukan ustaz. Ya, karena kan kita memang disuruh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, jadi saya hanya ingin mengulang kalimat saya di awal tadi ya. Ya, mungkin kalau Anda hendak berlayar, siapkan dulu. Siapkan dulu yang terbaik. Sama juga dengan pesawat. Pesawat kan kalau mau terbang, itu diperiksa semuanya. Betul. Kalau itu sudah siap, yakinlah kita akan bisa terbang, kita akan bisa berlayar. Juga dengan mobil kan. Jadi menjelang pergi itu periksa olinya, periksa air radiatornya, lain sebagainya. Siapkan semuanya. Sopir harus punya SIM, harus kursus mengemudi. Gimana mau bawa mobil kalau nggak tahu ya. Tahu gitu kan. Nah, kira-kira begitulah sebuah keluarga. Jadi insya Allah kalau itu keluarganya akan sakinah. Sama dengan kalau siapannya ada apa, maka perjalanannya akan tenang, nyaman. Sopirnya pintar kan, di tikungan saja dia bawa mobilnya santai, saja. Tidak ada muntah penumpangnya. Tapi kalau sopirnya tidak piawai, masuk jurang. Nah, inilah perceraian tadi sebutkan. Betul. Jadi adik-adik remaja, sabar saja. Insya Allah jodohnya ada. Siapkan diri yang terbaik. Jadilah orang baik, insya Allah. Orang baik akan dapatkan jodoh yang terbaik. Yakin itu. Jadi jangan berharap jodoh terbaik kalau kita tidak baik. Nah, ini kuncinya tadi Bu Dina katakan. Dasarnya adalah panduannya adalah agama. Insya Allah. Baik. Sobat Resfor yang dari rumah, menarik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, khususnya untuk saya pribadi nih. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Sebab untuk membangun
sebuah keluarga itu butuh persiapan. Kata istilahnya separuh agama ya Pak? Iya, menyempurnakan. Sudah separuh itu. Separuh agama ya. Jadi ibadah yang paling panjang itu. Iya, rumah tangga. Betul. Nah, jadi buat sobat Resfor yang ada di rumah, yang ada dimanapun, persiapkan dengan baik. Kalaupun sekarang udah punya keinginan, segerakan ya Pak. Iya. Oke, baiklah. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda. Iya. Oke. Kalau tidak sanggup berpuasa. Ya sudah ada aturannya. Dan ini buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau ingin konsultasi juga bisa ya, Pak. Iya. Boleh. Ke kantor KUA langsung juga boleh. Bisa. Ya. Ke kantor lurah juga boleh. Ke kantor lurah. Di setiap kelurahan ada. Oke. Siap. Oke, sobat Resfor yang ada dimanapun, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Jas, Bu Dina, sama-sama sudah hadir pada radio dan berbagi ilmu. Dan teman-teman yang ada di rumah, terima kasih juga sudah mendengarkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.